لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam pandangan Islam, penyebutan Dajjal sebagai Al-Masih palsu memiliki makna yang sangat mendalam dan tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang keyakinan manusia tentang kebenaran, penyelamatan, serta hubungan antara hamba dan penciptanya. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang sosok di akhir zaman, melainkan sebuah narasi besar tentang bagaimana manusia dapat tertipu oleh sesuatu yang tampak meyakinkan di permukaan, tetapi sejatinya menghancurkan iman dan akal sehat. Untuk memahami alasan mengapa Dajjal disebut Al-Masih palsu, seseorang harus menelusuri makna Al-Masih itu sendiri, memahami siapa Al-Masih yang sejati dalam Islam, lalu menyadari bagaimana Dajjal memanfaatkan harapan terdalam manusia untuk menyesatkan mereka secara perlahan namun pasti. Dalam Islam, Al-Masih adalah sebutan bagi Isa putra Maryam, seorang utusan Allah yang dihadirkan sebagai tanda kekuasaan dan kasih sayangnya. Isa dikenal sebagai sosok yang membawa ajaran tauhid, menyeru manusia agar kembali menyembah Allah semata, serta mengingatkan bahwa dunia hanyalah tempat ujian. Mujizat yang diberikan kepadanya bukanlah alat untuk memuliakan dirinya, melainkan sebagai bukti bahwa ia berada di jalan kebenaran. Setiap kemampuan luar biasa yang tampak pada diri Isa selalu diiringi dengan penegasan bahwa semua itu terjadi atas izin Allah, bukan karena kekuatan dirinya sendiri. Inilah inti dari Al-Masih yang sejati dalam Islam, yaitu seorang hamba yang taat, rendah hati, dan sepenuhnya tunduk kepada kehendak Tuhan. Ketika Islam menyebut Dajjal sebagai Al-Masih palsu, hal itu menunjukkan bahwa Dajjal akan tampil dengan meniru peran yang secara lahiriah menyerupai Al-Masih yang sejati. Ia akan datang membawa klaim sebagai penyelamat, pembawa solusi, dan figur yang mampu mengakhiri penderitaan manusia. Namun, di balik semua itu, ia membawa kebalikan dari ajaran tauhid. Ia tidak mengarahkan manusia kepada Allah, melainkan kepada dirinya sendiri. Ia tidak mengajarkan kerendahan hati, tetapi menanamkan kesombongan dan ketergantungan mutlak kepada kekuatan duniawi yang ia tampilkan. Kepalsuan Dajjal sebagai Al-Masih terletak pada cara ia memanfaatkan fitrah manusia. Sejak awal sejarah, manusia selalu merindukan keselamatan, keadilan, dan kehidupan yang sejahtera. Ketika dunia dipenuhi ketidakadilan, peperangan, dan penderitaan, kerinduan itu semakin kuat. Dalam kondisi seperti itulah Dajjal akan muncul, menawarkan jawaban instan atas semua masalah. Ia akan menunjukkan kekuasaan yang luar biasa, seolah mampu mengendalikan alam, memberi makan yang lapar, dan memberi keamanan kepada yang takut. Bagi manusia yang imannya rapuh, semua itu akan tampak sebagai bukti kebenaran klaimnya. Islam mengajarkan bahwa semua kemampuan tersebut bukanlah tanda kebenaran, melainkan ujian yang sangat berat. Allah mengizinkan Dajjal memiliki kekuatan tertentu sebagai bentuk ujian bagi manusia untuk melihat siapa yang berpegang pada iman dan siapa yang lebih memilih kenyamanan dunia. Disinilah letak perbedaan mendasar antara Al-Masih yang sejati dan Al-Masih palsu. Al-Masih yang sejati mengajak manusia bersabar dalam ujian dan tetap beriman, sedangkan Al-Masih palsu menawarkan jalan pintas dengan syarat mengorbankan keyakinan. Dajjal disebut Al-Masih palsu juga karena ia membalik makna penyelamatan. Dalam Islam,
Keselamatan sejati tidak terletak pada kekayaan, kekuasaan, atau kenikmatan dunia, melainkan pada keselamatan iman dan amal di hadapan Allah. Dajjal sebaliknya menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Ia menggambarkan surga dan neraka dalam bentuk duniawi, sehingga manusia tertipu oleh apa yang tampak di depan mata. Ia akan memperlihatkan kenikmatan yang disebut sebagai surga dan penderitaan yang disebut sebagai neraka. Padahal, semua itu hanyalah ilusi yang bertujuan menyesatkan. Kepalsuan Dajjal juga tercermin dari sifat-sifat dirinya yang menunjukkan ketidaksempurnaan. Islam menegaskan bahwa Allah Maha Sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Dengan menggambarkan Dajjal sebagai sosok yang memiliki cacat, ajaran Islam ingin menanamkan kesadaran bahwa apapun yang tidak sempurna tidak layak untuk disembah. Namun, daya tipu Dajjal begitu kuat sehingga banyak manusia akan mengabaikan tanda-tanda tersebut dan lebih memilih apa yang menguntungkan mereka secara langsung. Dalam narasi Islam, Dajjal tidak datang secara tiba-tiba mengaku sebagai Tuhan. Ia memulai dengan pendekatan yang halus. Pada awalnya, ia akan tampil sebagai orang yang membawa perbaikan, kemudian sebagai pemimpin yang adil, lalu sebagai penyelamat, hingga akhirnya mengklaim kedudukan yang paling tinggi. Tahapan ini menggambarkan bagaimana kesesatan seringkali masuk ke dalam kehidupan manusia secara perlahan. Jarang sekali manusia tersesat karena kebohongan yang terang-terangan, tetapi lebih sering karena kebenaran yang dicampur dengan kebatilan. Penyebutan Al-Masih palsu juga mengandung peringatan agar manusia tidak terjebak pada simbol dan penampilan luar. Dajjal akan menggunakan simbol keagamaan, bahasa moral, dan janji keselamatan untuk menarik pengikut. Ia memahami psikologi manusia, memahami ketakutan dan harapan mereka, lalu memanfaatkannya untuk memperkuat pengaruhnya. Dalam konteks ini, Dajjal bukan hanya sosok fisik, tetapi juga simbol dari setiap bentuk penipuan besar yang mengklaim kebenaran mutlak selain Allah. Islam memandang fitnah Dajjal sebagai ujian iman terbesar sepanjang sejarah manusia. Tidak ada ujian yang lebih berat karena ia menyentuh inti keyakinan. Banyak orang yang secara lahiriah beragama dapat tergelincir karena lebih mencintai dunia daripada kebenaran. Oleh sebab itu, ajaran Islam sangat menekankan pentingnya ilmu, keimanan yang kokoh, dan kesadaran spiritual agar manusia mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dalam kisah akhir zaman, Dajjal pada akhirnya akan dikalahkan. Isa putra Maryam akan kembali dengan izin Allah untuk mengakhiri fitnah tersebut. Peristiwa ini menegaskan bahwa kebenaran sejati tidak pernah hilang meskipun tertutupi oleh kebohongan untuk sementara waktu. Al-Masih yang sejati tidak datang untuk mencari pengikut bagi dirinya, melainkan untuk menegakkan kembali keadilan dan tauhid. Dengan berakhirnya fitnah Dajjal, manusia diingatkan bahwa kebohongan sebesar apapun pasti akan runtuh. Dengan demikian, Dajjal disebut Al-Masih palsu karena ia meniru peran penyelamat, memanfaatkan harapan manusia, dan menampilkan kemampuan luar biasa, tetapi seluruh misinya bertentangan dengan ajaran tauhid. Ia adalah cerminan dari bagaimana kebatilan dapat menyamar sebagai kebenaran dan bagaimana manusia dapat tersesat jika lebih mengandalkan penglihatan lahiriah daripada iman. Narasi ini dalam Islam bukan hanya tentang masa depan, tetapi juga tentang masa kini, tentang bagaimana setiap manusia diuji oleh berbagai bentuk kepalsuan yang menjanjikan keselamatan instan tanpa ketaatan kepada Allah. Kisah Dajjal sebagai Al-Masih palsu adalah peringatan abadi agar manusia selalu kembali kepada kebenaran, menjaga keimanan, dan tidak menyerahkan hatinya kepada apapun selain Allah. Jika Anda ingin, narasi ini dapat dilanjutkan lebih panjang lagi dengan pendalaman makna ujian iman, kondisi manusia menjelang akhir zaman, dan relevansinya dengan kehidupan modern. Kelanjutan dari narasi ini membawa kita semakin dalam memahami bahwa kisah Dajjal sebagai Al-Masih palsu bukan sekedar cerita futuristik tentang akhir zaman,
melainkan cermin besar yang memantulkan kondisi batin manusia di setiap masa. Islam menempatkan kisah ini sebagai peringatan agar manusia tidak terperangkap pada bentuk luar yang memukau, tetapi selalu menimbang segala sesuatu dengan iman, akal, dan petunjuk ilahi. Fitnah Dajjal sesungguhnya berakar dari kelemahan manusia sendiri, dari kecenderungan untuk mencari jalan mudah, solusi instan, dan kenyamanan tanpa pengorbanan. Dalam perjalanan sejarah manusia, selalu ada figur atau sistem yang menjanjikan keselamatan dan kebahagiaan tanpa harus tunduk kepada nilai ketuhanan. Dajjal dalam Islam merupakan puncak dari semua bentuk penipuan tersebut. Ia adalah manifestasi paling ekstrim dari kebohongan yang dibungkus dengan simbol kebenaran. Ketika manusia mulai mengukur kebenaran berdasarkan manfaat dunia semata, pada saat itulah benih-benih fitnah Dajjal mulai tumbuh, bahkan sebelum ia benar-benar muncul secara fisik di akhir zaman. Islam mengajarkan bahwa salah satu sebab utama manusia mudah tertipu oleh Dajjal adalah karena lemahnya hubungan dengan Allah. Ketika hati kosong dari keimanan yang mendalam, ia akan mudah diisi oleh janji-janji palsu. Dajjal menawarkan rasa aman, kekayaan, dan kekuasaan, tiga hal yang sejak dahulu menjadi sumber godaan terbesar bagi manusia. Ia memahami bahwa banyak manusia rela mengorbankan prinsip demi keamanan hidup, rela menggadaikan keyakinan demi kelangsungan duniawi. Disinilah letak bahaya terbesar, karena kebatilan tidak selalu datang dalam bentuk ancaman, tetapi sering hadir dalam bentuk kenyamanan. Dajjal disebut Al-Masih palsu juga karena ia menciptakan versi tandingan dari konsep penyelamatan dalam Islam. Jika Islam mengajarkan bahwa keselamatan sejati membutuhkan kesabaran, ketaatan, dan pengorbanan, maka Dajjal menawarkan keselamatan tanpa semua itu. Ia menghapus konsep ujian, menggantinya dengan kenikmatan instan. Ia menghapus makna tawakal, menggantinya dengan ketergantungan mutlak kepada dirinya. Dengan cara ini, manusia tidak hanya tersesat secara pemikiran, tetapi juga kehilangan jati diri sebagai hamba Allah. Dalam banyak ajaran Islam, ditekankan bahwa Dajjal akan menggunakan ketakutan sebagai alat utama. Ketakutan akan kemiskinan, kelaparan, kekacauan, dan kematian akan menjadi senjata untuk memaksa manusia tunduk. Orang-orang yang menolak Dajjal digambarkan akan mengalami kesulitan hidup yang berat. Namun justru disitulah letak kemuliaan. Islam mengajarkan bahwa kemiskinan dan penderitaan di jalan kebenaran jauh lebih mulia daripada kemewahan yang dibangun di atas kebohongan. Al-Masih yang sejati mengajarkan nilai ini, sementara Al-Masih palsu berusaha menghapusnya dari hati manusia. Penyebutan Al-Masih palsu juga menegaskan bahwa Dajjal tidak memiliki misi kenabian. Ia tidak membawa wahyu, tidak menyeru kepada akhlak mulia, dan tidak menghubungkan manusia dengan kehidupan akhirat. Seluruh fokusnya tertuju pada dunia. Ia mengerdilkan pandangan manusia, membatasi tujuan hidup hanya pada apa yang bisa disentuh dan dinikmati. Dalam pandangan Islam, ini adalah bentuk penyesatan paling berbahaya, karena manusia dilahirkan bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Allah. Semakin jauh narasi ini dipahami, semakin jelas bahwa Dajjal adalah simbol dari krisis makna. Ketika manusia kehilangan arah hidup, kehilangan tujuan akhir, dan tidak lagi memahami untuk apa ia diciptakan, maka ia akan mencari makna di tempat yang salah. Dajjal datang menawarkan makna palsu, identitas palsu, dan tujuan palsu. Ia mengatakan bahwa kebahagiaan tertinggi adalah kekuasaan dan kenikmatan, padahal Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketenangan hati yang lahir dari keimanan. Dalam konteks ini, Dajjal sebagai Al-Masih palsu bukan hanya tentang satu individu di akhir zaman, tetapi tentang pola penyesatan yang berulang sepanjang sejarah. Setiap kali ada pihak yang mengklaim kebenaran mutlak, menuntut kepatuhan total, dan menjanjikan keselamatan dunia tanpa Allah,
maka pada hakikatnya pola Dajjal sedang bekerja. Oleh karena itu, kisah ini sangat relevan untuk setiap generasi, termasuk manusia modern yang hidup di tengah kemajuan teknologi dan informasi. Islam menekankan bahwa perlindungan utama dari fitnah Dajjal adalah ilmu dan keimanan. Ilmu yang dimaksud bukan hanya pengetahuan, tetapi pemahaman yang mendalam tentang hakikat kehidupan, tentang siapa manusia, dan tentang siapa Allah. Keimanan yang kokoh tidak dibangun dalam kenyamanan, tetapi ditempa melalui ujian. Al-Masih yang sejati mengajarkan manusia untuk menghadapi ujian dengan kesabaran dan keyakinan, sedangkan Al-Masih palsu mengajarkan manusia untuk melarikan diri dari ujian dengan menyerahkan iman. Ketika Isa putra Maryam kelak mengalahkan Dajjal, peristiwa itu menegaskan bahwa kebenaran tidak membutuhkan tipu daya. Kebenaran tidak perlu dipaksakan dengan ketakutan atau iming-iming dunia. Kebenaran berdiri dengan sendirinya, sederhana namun kokoh. Al-Masih yang sejati hadir bukan sebagai penguasa dunia, tetapi sebagai penegak kebenaran. Ia tidak mengubah hukum Allah, tetapi mengembalikannya ke tempat yang semestinya. Pada akhirnya, penyebutan Dajjal sebagai Al-Masih palsu adalah pelajaran besar tentang kewaspadaan spiritual. Islam tidak ingin manusia hanya menunggu datangnya Dajjal secara fisik, tetapi menyadari bahwa setiap hari manusia diuji oleh kepalsuan yang menyerupai kebenaran. Setiap keputusan yang mengorbankan iman demi dunia adalah langkah kecil menuju pola Dajjal. Setiap ketergantungan kepada selain Allah adalah celah yang dapat dimasuki oleh penyesatan. Narasi ini mengajak manusia untuk merenung. Apakah selama ini tujuan hidup sudah selaras dengan ajaran tauhid, atau justru perlahan digeser oleh nilai-nilai duniawi yang tampak indah namun hampa? Kisah Dajjal sebagai Al-Masih palsu bukan hanya tentang masa depan, tetapi tentang pilihan yang dihadapi manusia setiap hari. Pilihan antara kebenaran yang terkadang pahit dan kebohongan yang terasa manis. Pilihan antara kesetiaan kepada Allah atau ketundukan kepada apapun yang menjanjikan keselamatan semu. Narasi ini masih dapat dilanjutkan lebih jauh, menggali bagaimana tanda-tanda kerusakan moral, pergeseran nilai, dan krisis iman dalam kehidupan manusia menjadi ladang subur bagi fitnah Dajjal, serta bagaimana Islam menawarkan jalan keselamatan yang sejati di tengah semua itu. Jika narasi ini terus ditarik benangnya, maka semakin tampak bahwa fitnah Dajjal sebagai Al-Masih palsu berakar dari perubahan besar dalam cara manusia memandang kebenaran. Islam menggambarkan bahwa menjelang kemunculan Dajjal, manusia tidak lagi menimbang benar dan salah berdasarkan wahyu, tetapi berdasarkan kekuatan, pengaruh, dan manfaat dunia. Pada fase inilah, kebatilan tidak lagi tampil sebagai sesuatu yang gelap dan menakutkan, melainkan sebagai sesuatu yang rasional, logis, bahkan dianggap sebagai solusi paling masuk akal. Dajjal hadir bukan untuk melawan akal manusia, tetapi justru untuk menundukkan akal yang telah terpisah. Dalam kondisi seperti itu, banyak manusia merasa tidak sedang berbuat salah ketika mengikuti Dajjal. Mereka merasa sedang memilih jalan terbaik untuk bertahan hidup. Mereka merasa sedang bersikap realistis. Inilah salah satu sebab mengapa Dajjal disebut Al-Masih palsu, karena ia tidak menyesatkan dengan paksaan semata, melainkan dengan pembenaran. Ia membuat kebatilan terasa wajar, masuk akal, dan bahkan perlu. Ketika iman hanya dipahami sebagai ritual tanpa kedalaman makna, maka iman tersebut mudah digeser oleh logika dunia yang dangkal. Islam menekankan bahwa salah satu ciri paling berbahaya dari fitnah Dajjal adalah kemampuannya mengaburkan batas antara hak dan batil. Ia tidak menghapus kebenaran secara total, tetapi mencampurnya dengan kebohongan. Ia mengambil sebagian nilai kebaikan seperti keadilan, kesejahteraan, dan keamanan, lalu melepaskannya dari sumber ilahinya.
Akibatnya, manusia tetap berbicara tentang kebaikan, tetapi tidak lagi mengaitkannya dengan ketaatan kepada Allah. Inilah bentuk penyesatan yang paling halus dan paling sulit disadari. Dalam narasi Islam, Dajjal juga digambarkan sebagai sosok yang sangat memahami kelemahan psikologis manusia. Ia tahu bahwa manusia takut kehilangan, takut menderita, dan takut sendirian. Maka ia menawarkan rasa memiliki dan rasa aman. Mengikuti Dajjal berarti menjadi bagian dari kelompok yang kuat, yang terlindungi, dan yang sejahtera. Sebaliknya, menolak Dajjal berarti terasing, tertindas, dan menderita. Ujian ini begitu berat karena ia menyentuh naluri paling dasar manusia untuk bertahan hidup. Namun Islam mengajarkan bahwa justru pada titik inilah keimanan diuji secara paling murni. Apakah manusia memilih hidup dengan iman meskipun harus menderita, atau memilih kenyamanan dengan mengorbankan keyakinan? Al-Masih yang sejati mengajarkan bahwa kehidupan dunia bukan ukuran keberhasilan, sedangkan Al-Masih palsu menjadikan dunia sebagai satu-satunya ukuran. Pertentangan inilah yang menjadi inti dari konflik besar di akhir zaman. Jika ditelusuri lebih jauh, penyebutan Al-Masih palsu juga menunjukkan bahwa Dajjal berusaha merebut posisi spiritual yang seharusnya hanya milik para nabi. Ia tidak sekedar menjadi penguasa atau pemimpin, tetapi menjadi sumber kebenaran versi dirinya sendiri. Ia menentukan apa yang benar dan apa yang salah berdasarkan kepentingannya. Dalam Islam, ini adalah bentuk kesyirikan paling berbahaya, karena manusia tidak lagi merujuk kepada Allah, tetapi kepada makhluk yang mengaku memiliki otoritas mutlak. Kisah ini juga mengandung pelajaran penting tentang pentingnya kesabaran dan keteguhan hati. Islam tidak menjanjikan bahwa orang beriman akan selalu hidup mudah, justru seringkali sebaliknya. Namun penderitaan di jalan iman memiliki makna, sedangkan kenikmatan di jalan kebatilan bersifat kosong dan sementara. Dajjal menawarkan kehidupan tanpa makna yang mendalam, kehidupan yang tampak penuh tetapi sebenarnya hampa. Dalam gambaran Islam, banyak orang berilmu pun akan tergelincir oleh fitnah Dajjal jika ilmunya tidak disertai keikhlasan dan ketundukan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak cukup. Akal yang cerdas tanpa iman dapat menjadi alat pembenaran bagi kesesatan. Oleh sebab itu, Islam menekankan keseimbangan antara ilmu dan iman, antara pemahaman dan kerendahan hati. Ketika Isa putra Maryam kembali dan mengakhiri fitnah Dajjal, peristiwa itu menjadi simbol bahwa kebenaran sejati tidak pernah membutuhkan tipu daya, pertunjukan kekuatan, atau janji palsu. Kebenaran hadir dengan ketenangan dan kejelasan. Al-Masih yang sejati tidak perlu membuktikan dirinya dengan kemewahan dunia, karena kebenaran tidak bergantung pada dunia. Sebaliknya, Dajjal sangat bergantung pada dunia untuk mempertahankan pengaruhnya. Pada akhirnya, penyebutan Dajjal sebagai Al-Masih palsu adalah peringatan yang sangat relevan bagi setiap zaman. Ia mengingatkan bahwa bahaya terbesar bukanlah kebohongan yang kasar, tetapi kebohongan yang menyerupai kebenaran. Bahwa ujian iman tidak selalu datang dalam bentuk penderitaan, tetapi sering datang dalam bentuk kemudahan. Bahwa musuh terbesar iman bukan hanya kekerasan, tetapi juga kenyamanan yang meninabobokan. Narasi ini mengajak manusia untuk terus bertanya kepada dirinya sendiri, bukan tentang kapan Dajjal akan datang, tetapi apakah dalam kehidupan sehari-hari ia sudah mulai menukar kebenaran dengan kepentingan. Apakah ia masih menjadikan Allah sebagai tujuan utama, ataukah dunia telah diam-diam mengambil alih posisi tersebut? Kisah Dajjal sebagai Al-Masih palsu pada akhirnya adalah cermin, bukan sekedar nubuat. Cermin yang memantulkan wajah iman manusia apa adanya. Narasi ini masih dapat terus diperpanjang dengan menggali lebih dalam tentang hubungan antara fitnah Dajjal dan kondisi moral manusia. Tentang bagaimana kelalaian kecil dapat berkembang menjadi kesesatan besar, serta tentang bagaimana Islam menawarkan jalan keselamatan yang tetap relevan di tengah
Jika Anda menginginkan, pembahasan ini masih dapat dilanjutkan hingga benar-benar utuh dan mendalam. Jika narasi ini terus disusuri lebih dalam, maka semakin terlihat bahwa kisah Dajjal sebagai Al-Masih palsu sebenarnya adalah gambaran tentang puncak kerusakan orientasi hidup manusia. Islam menggambarkan bahwa pada masa menjelang kemunculannya, manusia tidak lagi bertanya tentang kebenaran hakiki, melainkan tentang siapa yang paling kuat, siapa yang paling mampu memberi keuntungan, dan siapa yang paling menjanjikan rasa aman. Pada saat nilai-nilai ini menggantikan iman sebagai kompas kehidupan, maka Dajjal tidak lagi tampak sebagai ancaman, melainkan sebagai jawaban yang ditunggu-tunggu. Dalam kondisi seperti itu, banyak manusia merasa bahwa mengikuti Dajjal bukanlah pengkhianatan terhadap keyakinan, melainkan bentuk penyesuaian diri terhadap realitas. Mereka meyakini bahwa iman adalah urusan batin, sementara urusan hidup harus diserahkan kepada kekuatan yang nyata dan terlihat. Inilah titik di mana iman dipisahkan dari kehidupan, dan ketika pemisahan itu terjadi, maka fitnah Dajjal menemukan jalannya dengan sangat mudah. Ia tidak perlu menghancurkan agama secara terang-terangan, cukup dengan menjadikannya tidak relevan dalam pengambilan keputusan hidup. Islam menekankan bahwa Dajjal disebut Al-Masih palsu karena ia mengambil posisi yang seharusnya menjadi peran para nabi, yaitu sebagai penunjuk jalan dan pemberi makna hidup. Namun perbedaannya sangat mendasar. Para nabi selalu mengarahkan manusia keluar dari ketergantungan kepada makhluk, sedangkan Dajjal justru menanamkan ketergantungan total kepada dirinya. Para nabi membebaskan jiwa manusia, sementara Dajjal membelenggunya dengan rasa takut dan harapan palsu. Inilah sebabnya mengapa fitnahnya begitu kuat, karena ia tidak hanya menguasai tubuh manusia, tetapi juga pikirannya. Semakin lama manusia berada di bawah pengaruh Dajjal, semakin kabur pula pemahamannya tentang makna kebebasan. Mereka merasa bebas karena kebutuhan duniawinya terpenuhi. Padahal, pada saat yang sama, mereka telah kehilangan kebebasan paling hakiki, yaitu kebebasan untuk beriman tanpa tekanan. Dalam Islam, kebebasan sejati adalah kebebasan untuk tunduk hanya kepada Allah. Ketika ketundukan itu dialihkan kepada selainnya, meskipun dengan janji kesejahteraan, maka pada hakikatnya manusia telah terjerat dalam perbudakan bentuk baru. Dajjal sebagai Al-Masih palsu juga menggambarkan bagaimana kebohongan dapat bertahan lama ketika ia berhasil menciptakan sistem yang menguntungkan pengikutnya. Selama manusia merasa diuntungkan, mereka akan menutup mata terhadap kebatilan. Mereka akan mencari pembenaran, bahkan membela kebohongan tersebut dengan penuh semangat. Dalam kondisi ini, kebenaran tidak hanya ditolak, tetapi juga dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas dan kenyamanan. Orang-orang yang beriman dipandang sebagai pengganggu, sebagai pihak yang tidak realistis, bahkan sebagai sumber masalah. Islam mengajarkan bahwa keadaan ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang pengabaian nilai-nilai iman. Ketika kejujuran dianggap naif, kesabaran dianggap kelemahan, dan ketaatan dianggap penghalang kemajuan, maka masyarakat sedang berjalan menuju kondisi yang subur bagi fitnah Dajjal. Penyebutan Al-Masih palsu menjadi sangat relevan karena Dajjal hadir sebagai jawaban atas nilai-nilai yang telah rusak itu. Seolah-olah ia adalah solusi yang lahir dari kebutuhan zaman. Dalam narasi Islam, orang-orang yang mampu bertahan dari fitnah Dajjal bukanlah mereka yang paling kuat secara fisik atau paling cerdas secara intelektual, melainkan mereka yang paling jujur imannya. Mereka yang memahami bahwa hidup tidak diukur dari panjangnya usia atau banyaknya harta, tetapi dari kualitas penghambaan kepada Allah. Mereka menyadari bahwa penderitaan sementara lebih ringan daripada kehilangan iman selamanya. Kesadaran inilah yang membuat mereka tampak asing di tengah masyarakat yang telah terbiasa menukar prinsip dengan kenyamanan.
Dajjal disebut Al-Masih palsu juga karena ia menjanjikan akhir dari penderitaan dunia. Padahal Islam mengajarkan bahwa dunia tidak pernah diciptakan sebagai tempat tanpa penderitaan. Dunia adalah tempat ujian, dan ujian itulah yang memberi makna pada keimanan. Ketika seseorang dijanjikan kehidupan tanpa ujian dengan syarat meninggalkan iman, maka sesungguhnya ia sedang ditawari kehampaan. Dajjal menghapus makna perjuangan, menggantinya dengan kepasrahan kepada kekuatan palsu. Ketika Isa putra Maryam akhirnya mengakhiri fitnah Dajjal, peristiwa itu menjadi penegasan bahwa kebohongan tidak pernah mampu bertahan di hadapan kebenaran. Namun sebelum momen itu terjadi, manusia harus melalui masa penyaringan yang sangat berat. Banyak yang gugur, bukan karena tidak tahu kebenaran, tetapi karena tidak sanggup membayar harga untuk mempertahankan